guys, welcome to Gerotan Channel. Excited jika sudah bersama dengan dua Cindo dengan dua reviewer film ini. Dong, tersangka apa kalau mana reviewer film terkenal, terkocak, terpopuler, ternakal, ternaik angkot, teribu mana, tertabrak pedagang bakso, satu kali satu sama ngocok di Transjakarta berdua. Tersenggol dan ngaceng, buang ke celana cewek. Tersatu tambah satu sama dengan 2 11 kali 11 21 20 6 kali 8 kali 4 752 pangkat 2 Sapa Gubernur Jakarta sama dengan Happy Kadit. Jika sudah berlalu apa kita bukan masuk ke segmen A di challenge ada apa di sinema? Masih sama guys film nggak masih sama, terakhir kita sebelum Thailand ya. Mohon maaf banget nih guys, bukannya gue kagak mau ini nge-review Buto Ijo ya, tapi balik dari Thailand Buto Ijonya udah hitam, udah ireng, Buto Ijonya udah habis, udah turun layar ya. Padahal kita prediksi 1 minggu doang pasti masih ada. Iya lah, ternyata gak ada 3 hari gue balik dari Thailand udah hilang anjir, kayak di bioskopnya 2 menit. Itu Buto Ijo ya. Jadi gue ini sedikit spoiler ya? Bukan spoiler sih, cerita fun fact. Jadi gue pernah ketemu sama salah satu tim di film Buto Ijo itu produksinya ya. Ini waktu gue nonton Minion anjing, dia nyamperin gue terus dia bilang kayak gue suka banget sama review lo gitu cenah gitu kayak gue nonton ya bener sih review lo tuh logik dalam banget bla 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 gitu kan. Terus dia bilang gini, mau nggak nanti bacain naskah gue terus kasih masukan, gue lagi bikin film tentang Buto Ijo cenah aja. Katanya Buto Ijo gitu, ternyata terus, inilah filmnya. Ya elah bang, belum sempat dinonton udah turun bang, ya Allah. Ini nanti tayangnya di mana? Ada nanti kali ya di video.com kali ya. Biasanya video sih dia. Kalau nggak di nomad.site. Cuma hari ini ada beberapa kedatangan film baru. Yang pertama ada filmnya Jackie Chan, Unexpected Family. Ada filmnya aktor yang baik dan juga ganteng dan juga dia ramah dan juga dia asik dan all-rounder dan bisa segalanya. Satu level di bawahnya Julian Jacobs karena kan sekarang yang nomor 1 Julian Jacobs. Kalau dia cuma 1 level di bawahnya aja sih, turun 1 level. Cuma beda sedikit aja sih poinnya. Julian Jacobs 10, dia ini di 8 gitu ya. Tetap Julian Jacobs di atas. Julian Jacobs terbaik, apalagi sekarang Julian Jacobs main sinetron di SCTV yang populer banget sekarang. Setiap kali dia story di IG, aku bingung dia lagi acting atau beneran di dunia nyata. Nyata ya, gila Julian Jacobs sekarang udah biasa sekali. Apalagi dia baru ngeluarin single sama Maria Eka tuh ngeluarin single. Maria Eka sangat beruntung bisa duet sama Julian Jacobs ya, anjir keren. Julian Jacobs terbaik nomor 1. Ini ada juga film penerbangan terakhir dari Jaron Kurnia. Mohon maaf Jaron, kamu minus 1 poin ya. Tapi kamu tetap di nomor 2. Lalu juga ada film Greenland 2, 29 Days Later, The Bone Temple, Suka Duka Tawa. Ada film anime 5 cm kecil banget ya. Itu 5 cm segini Jir. Itu ngacengnya. Nanti kalau nggak itu cuma 2 cm. Aduh nggak puas ya? Nggak puas. Pakai timun lah. Tambah timun. Diikat pakai timun. Diikat timun. Syukur gue 34 cm. Gue segini. Oh, jadi selama ini tuh bukan paha lu ya? Iya ini sebenarnya sosis juga bukan 2, paha 3 nyatu ya. Kakinya 3. Juga We Bury the Dead, tetapi hari ini kita akan menonton sebuah filmnya adalah film yang tayangnya sebenarnya rilisnya malah udah lama loh, dia dari akhir Desember udah rilis sampai sekarang masih dan bertahan. masih ramai ditonton karena tidak dipungkiri lagi karena orang di balik film ini yang bikin sukses. Lu salah, kagak ada nilai-nilainya anjir. Kagak ada nilai-nilainya. Jadi kemarin bukan ada Lela? Kagak ada. Salah. Pantas jelek ya? Aduh, reviewku udah puji-pujian semua. Gimana nih? Reviewku semua karang nih. Siapa sih yang bilang ini ditulis Lele Laila, Bu? Katanya Lele Laila. Kembalikan Lele Laila ke industri. Where's Lele Laila? Pantasan film ini. Pantasan kurang. Lele Laila is missing. Where's Lele Laila? Bring back Lele Laila. Justice for Lele Laila. Lele deserve better. Apa mereka pecah kongsi ya? Biasa kan duetnya tuh ada yang Ratu sama Lele Laila, duet. Kenapa ini astaga? Pecah kongsi. Ya. Oh enggak, Lele Laila lagi Imlek kan? Kalau enggak dia lagi disekap oleh industri. Takutnya kalau kemunculan dia semua film jadi tenggelam gitu lah. Ini yang nyekap Buto Ijo. Ya, ternyata krunya Buto Ijo. Malah Buto Ijo ikut yang tenggelam bareng. Film ini diproduksi oleh Oswin Bonivans, didirektur oleh Hadra Deng Ratu.
Haradinata yang Ratu tanpa Lele-Lela hanyalah seorang ibu-ibu pembuat film gak jelas ya. Anjir, Hanyalah seorang ibu muhadra. Ibu muhadra biasa. Haradinata yang Ratu tanpa Lele-Lela hanyalah seorang sutradara film yang apa sih banget ya sebenarnya ya. Seorang figur di film. Sayang sekali. Tolong bawa kembali Lele-Lela. Bring back Lele-Lela. Ditulis oleh, doanya baca gua males. Terus oleh Evelyn Arvelida. Dibungkus oleh Unlimited Edition. Dibintangi oleh Misa Judith, Farah Shakila, Rio Dewanto, Taskia Namia, Imelda Terin, Dewi Pakis, Dewi Kardit, Helvi Road, dan Helvi juga Kadis. Robi Pratmoti. Diceritakan tentang telah lama hidup dalam keterbatasan di Pekalongan, Sita, seorang ibu tunggal, mendapat pekerjaan di rumah sakit di Semarang. Ia berangkat bersama putrinya yang memiliki keterbatasan dalam melihat, gendis, menaiki bus rakir melalui jalur angker Alas Roban. Di tengah perjalanan, bus mereka mogok dan sejak itu hidup Gendis berubah. Gendis mulai mendengar suara-suara asing dan menggambar simbol-simbol misterius serta kerasukan setiap malam. Setelah sesuatu ingin mengambil tubuhnya, dibantu sepupunya, Tika dan Anto, sopir ambulans yang memahami mitos Alas Roban, Sita mengetahui bahwa Gendis menjadi incarnya Dewi Raras yang murka karena janji ritual lama dilupakan. Untuk menyelamatkan putrinya, Sita harus kembali ke Alas Roban bersama seorang penjaga spiritual, Bu Emah, dan menggelar ritual terakhir sebelum malam keramat tiba. Perasaan kayak nggak ada cerita soal malam keramat ya? Iya. Itu kayak malam random aja. Iya, kayak nggak ada soal deadline waktunya kapan iya, gitu loh. Misalnya kayak sebelum bulan purnama merah gitu, biasa gitu ya. Sebelum akhir bulan. Sebelum gitu. bulan purnama 3 hari lagi gitu. Iya. Sebelum Bahlil dilantik gitu kan. Sebelum wali kota Pati ditangkap. Iya, gitu sebelum hasil tes DNA Lisa Mariana keluar gitu kan. Biasanya harus ada ya semuanya gitu deh. harus ada ini kan, harus ada deadline. Ini mah nggak ada, kayak malam-malam biasa. Kayak malam aja biasa gitu. yang kebetulan semua dukunnya available aja. Tiba-tiba mereka kan bikin ritual itu gara-gara si gendisnya udah pingsan. Iya. Terus si Bu Emma bilang, ini sudah terlambat, kita harus segera ke Alas Roban gitu anjir. terlambat Di kenapa? hari H juga anjing, kagak ada. Lebay. Lebay. Bu Hadra, tolong minimal kalau Bu Lele tidak menulis cerita ini, Tunda syuting dulu. biarkan dia menulis sinopsisnya. Let her cook. Let her cook. By the way, filmnya sedang tadi bioskop. Jika kalian tidak ingin terkena spoiler, silakan kalian. Bang HS, Yes. Mbak Gera, Injeh, Nggih. apa sing kene gelem teko film iki? Apa sing kene gelem? Aku suka ya. Jawa. Iki lo filmnya Alas Roban Iki lo tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu. Tak kandani. Tak kandani. Wes, terus LS 15 aja deh. Kandani. Apa sing kon gelem teko film iki? Tak iki lo. Kayak bahasa Jepang. Udah banyak aku suka, tapi semenjak aku tahu penulisnya itu jadi harus kuhapus lagi semuanya. Kalau gini ada 2 POV. Seandainya film ini ditulis bukan Lele-Lela, yang lo suka apa? Lele-Lela yang ku suka ya mitos yang diangkat bagus. Oke. Dan lempar koinnya oke. Seandainya film ini tulis Lele-Lela. Wih, memang pada akhirnya Lele-Lela berhasil mengulangkan sentuhan magicnya lagi ya. Premis dan pembukanya sangat menarik dari Lele-Lela, tapi sayang sekali tangan magicnya itu juga sedang kenapa-napa. Tapi gak apa-apa, mungkin ini teknik Lele-Lela untuk merendah dulu sebelum meroket ke piala Oscar. Itu kalau seandainya Lele-Lela. Jadi kalian bisa tahu lah review-review kita ini bisa dikondisikan ya. Iya, bisa dikondisikan. Tergantung siapa yang bayarnya lebih gede ya. Dan tergantung siapa tim produksinya. Tergantung siapa pemainnya. Pemainnya Julian Jacobs bisa bagus. Bisa bagus. Penulisnya Lele-Lela Bisa bagus. Dari kisah nyata Risa Saraswati bisa bagus. Dari filmnya Bang Raditya Dika bagus. Filmnya Jarum Kurnia oke saja. Kan dia di bawahnya Julian Jacobs. Oke Jacobs lah. nomor 1 sekarang.
Yang gue suka dari film ini yang pertama adalah sebenarnya karena film ini kan setting waktunya tuh kayak beberapa waktu ke belakang gitu ya, maksudnya kayak jadul banget. Kayak pasca kemerdekaan deh, kayak masih pakai uang Eropa gitu loh gayanya. Bener, dan itu kayak berasa banget sih, kayak kita tuh diajak balik ke masa lalu, itu kayak masuk mesin waktu ya. Dan Kayak dari tonnya pun kayak tonton ini loh, kayak tonton Bumi Manusia yang kayak tonton sangat-sangat hijau kuning gitu loh. jadi kayak dari mereka bikin setting apa sih, kayak mobil angkot itu, Mobil angkot, ambulansnya, terus rumah sakitnya, bahkan rumah tempat tinggalnya si Gendis dan ibunya pun terasa banget itu tuh kayak kita dibawa kembali ke masa lalu. Dan menurut gue untuk membangun set seperti itu tuh perlu effort sih, dan itu perlu diapresiasi. Cukup dari setnya saja sudah bisa menjelaskan kepada penonton tahunnya berapa. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh Harold. Masalahnya kalau di sini kayak waktunya itu berpengaruh kepada jalan ceritanya. Sementara kalau di film-film Hellroad itu ya, mereka suka banget kasih timeline berat 1987. Tapi nggak ngaruh apapun ke cerita, anjir. Kayak itu tuh cuman karena ada ini aja, karena ada Setnya, kostumnya. Kostumnya udah ada. Iya, jadi kayak mereka tuh bikin timeline berdasarkan kostum ya. Aneh banget anjir. Benar sekali, researchnya itu sampai mereka interview ke warga lokal, jadi banyak sekali mitos dan unsur-unsur alas urban itu dimasukin ke dalam film ya. Beneran berarti kalau dibilang film fiksi ya bukan banget, soalnya dia beneran ambil dari cerita-cerita nyata di sananya sih. Dan juga menurut gue background mitos di film itu berhasil dikulik dengan baik ya. Jadi kayak kita tuh nggak wondering gitu, kayak apa yang terjadi ya di alas roban gitu. Kita tuh nggak bertanya-tanya gitu. Dijelaskan dengan lengkap, terlihat banget pembuat film ini tuh research. Researchnya pun gak sekedar research dari internet doang, bener-bener kayak terlihat banget dia tuh into gitu ya, kayak ketika mengerjakan project ini dia tuh into gitu. Sampai kirim jurnalis ke sana buat masukan gitu. Ya, jadi kayak menurut gue dapat banget sih vibes urban legendnya tuh dapat sih. Mulai dari yang kecil-kecil aja ya, dari yang buang koin di jalan kalau mau lewat alas roban biar nggak tersesat gitu kan. Kalau misalnya klaksonnya nggak bisa, pakai koin itu buang sial. Sampai kayak kita semua gitu pasti pernah dalam satu poin dalam itu dengar cerita ada warung di tengah hutan. Iya. Kita pasti pernah dengar cerita-cerita. Mau lu dari daerah manapun pasti ada iya, sih itu. Kayak misalnya kayak naik motor tiba-tiba ada warung di pinggir jalan. Itu tuh pasti kita semua pernah dengar, dan itu ada di sini tuh divisualisasikan. Naik motor diboncengin. Ada yang ngikut di belakang diboncengan. Itu merinding sih. Itu menurut gue itu adalah urban legend yang kita semua tuh tahu. Garuda Alas Roban itu tuh yang melekat di kita gitu. Tetapi kita bisa relate gitu dengan film ini. Jadi menurut gue kayak itu menarik sih. Kayak di bagian itunya tuh menarik. Sampai detail-detail seperti kayak mitos soal macan gaib, ya kan? Monyet putih itu tuh kayak bukan hantu-hantu. Lagi-lagi bukan hantu-hantuan mulu yang ditonjolkan, tetapi ada aspek-aspek lain yang membuat film itu menjadi sedikit lebih menarik sih. Terus juga yang mau aku apresiasi beneran desain hantu, setiap karakter hantunya itu beda-beda loh. Jadi apresiasi buat tim makeupnya sih. Apalagi ada satu kali mamanya itu di rumah pas dia balik badan tiba-tiba di depannya hantu semua. Ada hantu nenek-nenek. Hantu di sini tuh vibes-nya kayak hantu-hantu di Conjuring. Iya. Makanya aku sempat bilang di bioskop, ini kok vibes-nya kayak hantu-hantu barat ya, desain dan make-upnya gitu loh. Insidious gitu ya. Iya. Kayak hantunya tuh menurut gue nggak yang berlebihan seperti film-film zaman sekarang tuh berlebihan banget ya. Hantu-hantu itu kayak yang penting berdarah, ini enggak, kayak bener-bener dia tuh bentuknya kayak manusia. Kayak nenek, tapi kribo banget tetapi gitu. Mukanya nyeremin, dan menurut gue itu lebih serem daripada hantu yang nyata-nyata hantu gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya hantu nih, matanya jatuh, berdarah-darah, luka-luka, kita tahu itu tuh fiksi gitu, itu hantu gitu, jadi nggak takut gitu. Sementara kalau hantu modelnya tuh manusia, itu tuh menurut gue lebih menyeramkan, karena bisa terjadi di mana aja gitu. Dan kayak ada banyak jenis loh yang mereka make upin beda-beda semua, jadi walaupun POV-nya sedang ngeblur atau enggak, itu terlihat sama-sama serem gitu sih. Ngomong-ngomong soal makeupnya juga bagus banget sih, apalagi pas makeupnya si Gendisnya kesurupan. Iya, ada yang diusir, hantu itu diusir sama kakek-kakek itu, dukun kakek-kakek itu, tiba-tiba mukanya berkerut, jadi kayak ada tanduknya gitu. Itu serem sih anjir. Makeupnya apresiasi banget. Iya sih, itu kayak itu oke banget. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Gendis, acting juara satu banget sih si ini Gendis, anak kecil ini. Ada potensi banget sih. Anak kecil ini gila banget sih menurut gue ya. Actingnya tuh kayak actingnya si Gendis
Gendis ini ketika digabungin sama the whole cast of bukan Cinderella, bagusan aktingnya si Gendis ini anjir. Gerak-gerik dia buta juga menurut gue dapet. Gerak-gerik dia kesurupan apalagi anjir. Gerak-gerik kesurupan. Ketika dia nangis. Ketika dia sedih kita dapat sedihnya. Bagus banget. Sampai ada adegan dia kayang kan? Iya. Dia kayang gila, anak kecil loh. Keren banget sih menurut gue ini dia punya karir ini panjang banget sih di industri film sih. Jangan-jangan ini jebolan waktu maghrib nih yang bocil-bocil semua itu. Teman-temannya mungkin tuh. Kalau misalnya yang lain ya udahlah kayak kita udah tahu lah si Mesil Judi, si Tasya, Rio Dewanto. Itu kayak udahlah itu nggak usah diragukan lagi lah kalau soal acting ya. Iya, Tetapi actingnya benar nggak ada yang permasalahan sama sekali sih. acting di sini cukup believable lah, cukup believable. Terus juga menurut gue musik agak berlebihan tetapi masih dalam batasan lah, masih dalam batasan. Udah sih. Yang kita mau bahas kurangnya itu ya sebenarnya. Itu bagus. Ya udah bagus. Makanya kita masih bisa enjoy tapi walaupun di pertengahan sampai akhir udah mulai ini nih yang bisa kita bahas nih. Apalagi nanti kalau ada kita kalau teringat kita kasih tahu lagi. Tetapi sekarang kita akan masuk ke film catatan hitam. Film. Alas Roman. Yang Nah, catatan hitamnya ini adalah menurut gue terlalu bertele-tele aja sih menurut gue. Terlalu panjang dan bertele-tele. Let's say sebenarnya simple banget ya. Mereka ini melewati alas roban, mereka ketempelan itu ya. Mereka melanggar ritual, which is dalam ini tuh ritualnya mereka kencing di hutan itu. Terus nggak klakson segala macam ya. Akhirnya si Gendis ketempelan dan dia mau ditarik jiwanya sama Dewi Laras menunggu hutan alas roban itu kan. Klise lah ketika akhirnya ya si ibunya menyerahkan dirinya, jangan ambil anakku, ambil aku aja. Very simple. Itu benar. Tapi dipelintir jadi 2 jam. Capek banget sih menurut gue. Kayak yang pertama gini, ini si Gendis ini pingsan mulu. Oke, pingsan yang pertama masih bisa dimaklumi ya. Sampai ke pingsan yang keempat, kelima kali menurut gue kayak, aduh capek banget. Dan itu kan repetitif ya. Itunya tuh polanya tuh itu mulu. Pingsan, sembuh. Maksud gue kayak sebenarnya cukup sampai di ketiga kali aja udah cukup sih. Nggak perlu sampai 5 kali. Itu much. Lama-lama mulai too much. Dan tingkah laku Gendis ini terlalu dibikin kelihatan banget, tapi orang sekitarnya tidak sadar. Seperti dia gambar sembarangan, dia lari-lari muterin meja sembarangan, terus kayak dia main peta umpet tapi kayak mencurigakan, dia ngeluarin suara-suara. Orang-orang sekitar rumahnya kayak nggak peka. Apalagi ini kan konteksnya tahun dulu. Zaman dulu tuh kan orang apa-apa digaibin. Tapi kayak kenapa kayak si sepupunya, si emaknya kayak kagak notice ada yang something wrong with this kid gitu. Something wrong with this kid, man. Ini tahun dulu, apa-apa tuh pasti gaib. Iya benar. Itu juga setuju juga sih. Jadi kayak mereka tuh masih banyak denialnya ya. Denialnya. Tetapi denialnya nggak masuk akal karena kayak tingkah laku Gendis ini yang suka ngelindur suka kayak gitu. Iya. Menyerang orang, tiba-tiba tersenyum sendiri gitu. Kayak menurut gue antara dua, kalau anak lu tuh nggak ketempelan, anak lu gila anjing kayak gitu. Tetapi mereka kayak enggak, Gendis cuma demam. Orang demam macam apa? Orang demam apa yang teriakin tembok. Gitu loh. Orang demam macam apa sih kayak gitu. Gitu dah. Nah terus menurut gue ya kayak jadi film itu kan banyak banget solusi yang kayak gini. Si Gendis ini kan dia berobat ke banyak dukun. Yang ngebantu ini 5 dukun, bayangin 5 dukun. Anjing kayak pertama kan si Ruth Marini, ada Ruth Marini, ada yang kakek-kakek itu. Timothy itu. Nah, terus ada yang si Dewi Pakis, ada yang itu juga, ada yang si Wayang itu kan. Sama ada yang yang nari-nari itu juga kan. Banyak banget yang ngebantu dia anjing. Kali ini ada dukun sampai 5 collab loh buat satu anak gitu loh. Belum lagi dokter. Belum lagi sepupunya dia tuh si Rio Dewanto tuh, si Mas Aryo tuh, belum. Banyak banget yang ngebantu. Jadi menurut gue kayak proses penyembuhannya itu pun kayak ujungnya si Dewi Pakis ini yang carry gitu, yang ngeritualin. Jadi menurut gue kayak lah kita ngikutin nih dari yang dia penyembuhan pertama, kedua, ketiga itu anjing capek banget. Kalau ujung-ujungnya langsung ke Dewi Pakis, mendingan difokusin ke Dewi Pakis itu aja, ritual itu kayak apa sih film Exuma. Iya, kayak menurut gue ketika ini tuh fokusnya di ritualnya itu tuh menurut gue
lebih menyeramkan sih, lebih menyeramkan. Dengan kamu gandeng banyak sekali dukun di luar sana dan mereka semua yang menunggu arahan Dewi Pakis untuk perintah-perintahnya, jadi terkesan kayak dukun ini nggak ada kekuatan apapun, cuma mengandalkan satu orang ini doang gitu loh. Ujung-ujungnya yang nyembuhin Dewi Pakis anjing. Terus kayak yang 4 orang lain itu kayak ngapain AFK aja gitu. Dan itu pun nggak sembuh karena ada satu tumbal. Sama-sama rugi berarti. Mamanya mati. Iya. Mamanya tetap mati ini gitu. Jadi kayak kepanjangan tuh sampai ke klimaks film tuh kepanjangan. Kita tuh udah capek duluan. Itu yang bikin filmnya jadi lama karena mereka telusuri dukun 1, dukun 2, dukun 3, dukun 4. Ya gue tahu sih, maksudnya pengen ada building story dulu kan. Menurut gue nggak perlu ya. Cerita tentang Ruth Marin itu tuh bisa hilang sih. Mereka langsung aja ke dukun yang ke kakek-kakek itu muntah darah. Kakek-kakek itu bilang kekuatannya terlalu kuat, saya tidak bisa bantu kalian harus mencari B misalnya. Kan cari B, hanya dia yang bisa membantu kalian. Udah selesai. Ngapain segala ada Ruth Marini. Kalau mau misalnya nih, kenapa Ruth Marini itu nggak diganti jadi dokter gitu misalnya. Itu kan lebih masuk akal ya. Awalnya kan mereka kira sakit kan, datengin dokter di situ, tapi ini nggak dukun. Ruth Marini itu dukun anjing. Jadi kayak kelamaan gitu. Kalau misalnya mau dibuat lama, buatlah masuk akal at least gitu. Buatlah make sense gitu. Setidaknya setiap dukun tuh ada perkembangan deh. Ada perkembangan apa yang harus dilakukan. Tapi ini kayak caranya si kakek ini ternyata nggak berhasil. Ruth Marini nggak berhasil. Ini nggak berhasil. Akhirnya ke Dewi Pakis. Itu pun sampai dia ke Dewi Pakis. Tadinya tuh si mamanya nggak mau anjing. Mamanya bilang kayak nggak mau. Nanti sama siapa gendis? Terus kata gue kayak lama lagi nih anjing. Lama lagi nih. Kayak maksud gue kayak udah ada solusinya, masih pengen dibelokin lagi anjing. Akhirnya apa? Akhirnya gendis pingsan. Dari situ mamanya mau nggak mau harus bawa dia ke Dewi Pakis gitu kan. Itu dari awal solusinya itu. Kenapa dibelok-belokin ke sana kemari mencari alamat? Terlalu banyak belokan yang tidak masuk akal aja sih. Itu sih menurut gue itu sangat disayangkan di situ. Efeknya apa? Efeknya di tengah-tengah film ngantuk sih. Itu efeknya. Pemicu dia kesurupan menurut gue ini sepele banget ya. Sepele ya. Jadi ketika mereka di alas roban itu, si mamanya ini tuh si gendis ini tuh pengen kencing. Ketika mobil itu lagi mogok gitu kan. Akhirnya udahlah pergilah mereka kencing di hutan. Pergilah kencing di hutan, menurut gue apakah nggak kejauhan tuh? Sampai diomongin warga busnya gini. Itu jauh banget. Kencingnya kok jauh banget gitu, sampai dibilang gitu loh. Yang pertama, itu tuh yang mau kencing tuh bocil ya. Bocil loh. Bocil. Dan itu kondisinya malam-malam. Jadi siapa yang mau ngintip juga gitu loh. Dan bocil tuh nggak kencing sendiri, dia kencing sama mamanya. Yang pertama ya, siapa juga yang mau kencing bocil. Yang kedua adalah siapa juga yang mau ngintip bocil. Yang kedua adalah mamanya kan bisa tuh nutupin anaknya begini. Dan itu kondisi malam hari redup, nggak ada yang lihat loh. Kayak nggak harus di tengah hutan. Ini masalahnya ya. Mereka tuh pergi ke hutan, brok, bener-bener sampai ke tengah hutan. Anjing. Bener-bener sampai ke tengah hutan. Mungkin dalam pikiranku, anjir ini mau kencing atau mau nyari spot camping? Mau nyari spot camping kali. Jujur kayak menurut gue kayak mereka tuh kayak mau cari tali pocong nggak sih? Iya. Kayak mau cari tali pocong gitu, kayak di tengah hutan gitu, kayak penelusuran. Apalagi kan mamanya gandeng kan. Si gendis itu di beberapa momen kayak bingung. Nggak kejauhan mah gitu dalam hatinya gitu. Udah gitu ini di tengah-tengah hutan, bener-bener di tengah-tengah hutan ya, bukan di pinggir ya. Kalau di awal film tuh warung tuh ada di pinggir kan. Ini enggak di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan ada warung. Warung tuh bener-bener dia menyala sendiri warung. Terus ditawarin si mamanya makan. Dimakan pisangnya itu. Bodoh anjing, maksud gue gini, lu tuh bodoh nggak apa-apa, tetapi masa sih lu tuh dalam hidup lu nggak pernah denger cerita soal hantu-hantuan? Apalagi ini kan konteksnya ini zaman dulu di mana orang sangat tabu dengan hal beginian. Iya, sangat superstition banget kan. Jadi menurut gue kayak bodoh banget, ini mamanya ini nggak punya sense of urgency banget. Nggak bisa sih. Nggak punya sense of urgency banget sih. Iya, makanya kalau dunia kiamat atau zombie mamanya mati duluan sih. Masa ditawarin makan di tengah hutan sama orang misterius malam-malam. Nggak bayar pula dimakan. Apa nggak bodoh tuh, apa nggak dongo tuh. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya ketempelan. Dan akhirnya karena terlalu banyak adegan maknya denial dan terkesan tidak peduli sama anaknya, di endingnya pun mau dibikin drama ibu dan anak nggak dapat. Udah gitu nih, anaknya kan akhirnya dibawa pergi kencing, dibawa kencingnya pun di gubuk gitu. Di gubuk gitu lah, di toilet gitu lah, di toilet kayu gitu lah. Yang dilakukan mamanya apa? Yang dilakukan mamanya adalah nungguin anaknya di luar. Jadi ngapain? Terus
dia suruh anaknya masuk, dia suruh anaknya yang tutupin pintunya. Ada anak-anak buta ya disuruh kencing sendiri di dalam toilet tua gitu. Maksud gue kayak mikir ibu anjing kayak Gila sih. kayak maksud gue gini, anak kecil itu jangankan buta, anak nggak buta aja tuh masih dikencingin anjing. Tuh bocil masih umur berapa? Dia aja belum sekolah loh. Belum sekolah, masih 4 tahun itu paling. Iya, 3-4 tahun. Kayak maksud gue kayak bisa loh dia tuh aduh anjing kencing tinggal kencing loh. Masa ini anaknya disuruh kencing sendiri di dalam itu, akhirnya apa di dalam situ anaknya ditempelin. ada hantu ketok di gini kan gitu. Terus di dalam toiletnya sudah banyak suara-suara dan getar-getaran, emaknya malah kayak gendis, gendis, anjing dobrak babi. Dobrak. Kamu gak apa-apa dok. Masih loh dia. Pantasan lu janda kan ditinggalin suami lu. Iya, ini. Pantasan tinggalin suami nggak peka lu. Jangan-jangan ini bapaknya ini keracunan juga ini matinya nih. Bapaknya meninggal keracunan ini anjing. Sembarangan makan. Keluar dari pintu anaknya kan teriak tuh gitu kan. Terus mamanya dobrok-dobrok gini kebuka pintunya. Pas kebuka pintunya Anaknya senyum. si gendis cuma senyum gini. Terus mamanya pikir, oh gak kenapa-napa deh. Kenapa-napa deh? Terus mamanya berasa kayak anaknya tuh gak kenapa-napa, gak ada curiga mamanya, gak ada apa, gak terjadi apapun. Malam itu gak terjadi apapun gitu. Akhirnya pulang, udah beneran ketempelan sampai 1,5 jam udah gendisnya melihat sana Kesurupan. sini penampakan, Nah, itu. tapi emaknya denial, emaknya terkesan tidak terlalu peduli sama anaknya, tapi endingnya kalian mau membuat hubungan ibu dan anak ini sangat-sangat harmonis sampai alah mau dibikin emaknya mati dikira penonton sedih. monyet, anjing. Beda kalau memang ditulis oleh beda orang ya. Kalau itu Laila kira-kira seperti apa? Pasti bagus. Oh pasti bagus sih. Mau logika mau gimana pun itu pasti ada makna tersendiri. Kalau misalnya Makna Laila ini di film ini ditulis Laila, tetapi anaknya dibuat masuk sendiri, itu alasannya apa tuh kira-kira? Lah, itu kan ada makna yang tersirat. Berarti zaman dulu anak tuh memang harus dibikin mandiri dan tangguh. Anaknya dibikin tangguh. Apalagi anak itu buta kan. Anak Jadi buta. supaya ibunya tuh pengen anaknya tuh ketika Ketika nggak besar, bergantung sama dia orang. nggak bergantung sama orang dan dia tangguh dan dia tidak takut dengan apa-apa sekalipun walaupun dia itu sangat-sangat membutuhkan orang itu. Kalau ditulis sama Evelyn, Evelyn aneh, nggak masuk akal. Aneh lu. Nggak make sense Evelyn, nggak make Evelyn. sense. Masuk nggak logika. Kalau misalnya nih ditulis sama Laila di tengah hutan ada warung misterius, kira-kira alasannya apa? Itu kan wajar di tahun itu. Warung di tengah hutan terang sendiri dan orangnya diam kagak makan, itu wajar. Buat petani-petani pulang Buat dari petani sawah. pula, buat orang yang habis petik sawit, ya wajar. Orang kan habis beraktivitas apa? Makan minum, Atau makan minum. buat misalnya yang mau mudik, Memudi di tengah hutan yang tidak ada jalur apapun, ya wajar. Apa salahnya? Kalau menurut Evelyn, Aneh lu, aneh. Tengah hutan disamperin sama toko utama, aneh. ini juga aneh ya. Ada jadi kayak ketika mobil itu mogok, ketika bus itu mogok, gue tuh bingung ya, kenapa semua orang turun? Kenapa ya? Mogok. Terus udah turun kan. Semuanya nongkrong gitu di halte gini. Nongkrong gini. Nongkrongnya berdekatan. Di bawah pohon. Di bawah pohon. Nih berdekatan semua. biar masuk frame semua ini. Masuk frame. Biar masuk frame semua tuh nggak jelas. Biasanya kan ada yang merokok, dia mungkin menjauh sendiri kan. Iya. Ini mau nongkrongnya Semuanya pengen masuk frame aja. pengen masuk frame. Aduh, aneh. Udah tuh. Terus ya udah. Nah, dan menurut gue adalah yang mengganjal lagi sebenarnya film itu sayang sih menurut gue, itu gue bilangnya sayang. Kenapa? Karena pada akhirnya film itu nggak memakai alas roban itu sebagai settingan tempatnya gitu. Setting utamanya. Malah alas roban itu cuman kayak Pemicunya ya. kayak triggernya aja, kesenggol dikit aja, cuma 5 menit di awal alas roban sama 5 menit di akhir alas roban. Tetapi padahal sebenarnya film itu bisa banget jadi film-film kayak horror adventure kayak The Blair Witch Project gitu ya. Atau film The Rituals yang di Netflix itu tuh menurut gue tuh lebih bisa dieksplor soal mitos dan urban legend alas roban itu sendiri gitu. Tetapi film itu pada akhirnya hantunya yang ngikut dia ke Semarang gitu. Malah semua teror ini di Semarang. Padahal bisa banget sebenarnya ya, bisa banget dibuat aja gitu ketika ini Gendis sama mamanya kencing, mereka tuh kayak masuk ke dunia lain gitu, hilang gitu. Di sisi lain sepupunya yang di Semarang research gitu, mencari mana nih Gendis sama mamanya kok nggak datang-datang, harusnya ini udah nyampe gini kok nggak datang-datang
kan apalagi investigasi gitu kan. ditambah aku cukup menyayangkan perannya si Rio Dewanto itu padahal fatal loh. Dia itu supir ambulans ya sudah menangani banyak mayat-mayat misterius, tapi pada akhirnya dia punya masalah sendiri, dia ketemu solusi sendiri dan tanpa dia atau apapun nggak ngaruh juga ke cerita. Background story-nya Rio Dewanto dan peran dia tuh menurut gue anjing banget sih, itu nggak jelas banget sih anjir. Dia punya masalah sendiri dan dia ketemu solusi sendiri, dia pelukan sama keluarganya tanpa bantuan yang lain. Adegan dia ketemu istrinya pun paksa banget anjing. Ntar kita bahas di akhir-akhir ya. Tapi menurut gue gitu, jadi menurut gue ini sayang banget sih. Genre film itu hampir, padahal sebenarnya ya kalau film itu jadi film horror adventure gitu tuh lebih serem aja sih, lebih bisa dieksplor kan. Karena kan ketika kita nonton Alas Roban, ekspektasi kita tuh adalah kita ingin tahu Alas Roban tuh seperti apa, kita ingin tahu tuh kayak apa sih mitos-mitos segala macem. Dapat sih sebenarnya mitos itu dapat, tetapi kayak kurang puas aja karena kita nggak melihat cukup banyak set Alas Robannya itu gitu. Kalau kata Hayes mungkin karena Alas Roban sendiri ini adalah sebuah tempat yang nyata ya. Sudah ada dan mungkin cerita-cerita dari rakyat itu cuma sepenggal-sepenggal. Jadi mereka nggak berani untuk eksplor terlalu banyak yang pada akhirnya kesannya kayak, kok bikin karangan di tempat nyata gitu loh. Takutnya yang pertama menjelek-jelekan tempat itu kan. Itu kan tempat yang real gitu kan. Dan tempat itu juga ada orang kerja juga di situ kan. Iya, takutnya atau mungkin bisa jadi kayak yang film Sumala. Jadi banyak orang yang explore malah mengganggu warga lokal gitu kan. Gitu sih. Tetapi menurut gue itu juga salah. Salah kenapa? Kenapa ya orang Indonesia itu selalu pengen banget ngangkat sesuatu tuh dari kisah nyata. Tempat nyata gitu loh. Padahal sebenarnya tempat fiksi itu lebih menyeramkan daripada tempat nyata. Tempat fiksi yang dibuat nyata, ngerti gak sih? Yang dibuat seolah-olah nyata. Batas antara dunia fiksi dan dunia nyata itu kabur, itu tuh menurut gue tuh lebih serem. Gue kasih contoh film-film yang seperti itu. Yang pertama ada Marui Video. Marui Video itu di Korea tuh. Iya, film Korea itu. Kita tuh nggak tahu tuh ini tuh film beneran apa enggak. Parnonya nyampe. Iya, film tentang kayak kamera tersembunyi, kejadian pembunuhan gitu loh. Iya, bahkan gue sama Ais itu nonton Marui itu ya. Jangankan filmnya mulai, baru awal-awal aja gue sama Ais tuh udah kayak, Ais apa kita balik ya? Iya, vibes-nya kayak sampai udah mau kabur kita beneran. Itu pertama kalinya gue nonton film. Gue ini paling berani jujur aja nih. Tapi itu pertama kalinya gue nonton film bioskop. Gue tuh pengen pulang sebelum filmnya mulai. Bener-bener tuh serem banget sih. Sampai mbak di barisan belakang dia sampai maju. Iya. Dia samping kita, duduk sebelah kita. Kita duduk. Iya. Saya duduk sebelah bapak ya. Saya takut gitu. Iya. Anjir. Iya. Padahal kan sebenarnya tuh fiksi. Tetapi dia tuh buat itu tuh kayak seolah-olah tuh kayak nyata gitu. Nah, kita bakal nonton video asli nih. Gitu. Iya. Terus ada juga film Noroi The Curse, itu film Jepang. Itu juga kayak gitu. Terus juga ada film About a Place in the Kinki Region. Itu juga aneh. Semua film-film itu mengangkat daerah fiksi. Incantation. Itu tuh adalah semua film-film yang treatmentnya tuh gak usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh film luar negeri, film Indonesia keramat anjing. Film-film itu yang seolah-olah dia itu nyata padahal sebenarnya fiksi. Padahal itu ternyata buatan, semua tempat sama karakternya itu buatan gitu. Padahal kan sebenarnya film seperti itu tuh lebih gampang dieksplor, gak perlu takut segala macam kan. Bisa aja dia tuh bilang kayak sebuah tempat di Jawa gitu, bilang aja kayak gitu. Tetapi ini tuh kayak maksa banget pengen pokoknya harus sebuah tempat yang nyata gitu, yang benar-benar nyata. Tetapi gak berani juga ketika itu udah diangkat jadi film, gak berani terlalu dieksplor. Jadi kayak kentang, menurut gue kentang. Ketika mamanya pagi-pagi ke pasar, mamanya lewat di depan pedagang koran. Waduh, basa-basi koran anjing. Basa-basi yang lebay banget, kayak sengaja banget itu pedagang koran kayak, tahu nggak ada yang mati loh di Alas Roban. Terus gitu. Ada warga, masa? Iya, lihat nih berita. Terus orang bilang, mati di mana? Anjing. Mati di mana? Alas Roban. Alas Roban kembali menelan korban jiwa. Sudah jelas kan lagi ngomongin Alas Roban. Kan saya dimatiin di mana? Di mana di Bogor? Terlalu statement banget sih kayak. Terus fontnya harus gede banget. Alas Roban biar penonton. Iya ini koran Alas Roban. Itu menurut gue kayak aduh. Itu adalah sebuah plot yang dipaksakan kayak terlalu mau dibikin serem tapi terlalu cringe jadinya. Itu kan seolah-olah biar mamanya tuh kayak sadar bahwa wih ternyata memang iya ya. Padahal tuh adegan tuh sebenarnya bisa aja tuh kayak misalnya mamanya beli sayur terus namanya juga lagi di desa kan ada bisik-bisik misalnya kayak orang sebelahnya, Bu tau nggak Bu kemarin yang mati di Alas Roban kayak gitu. Masa sih berapa orang? 2 orang. Ih serem ya kayak gitu. Ini hati. Ini enggak kayak ada yang mati di Alas Roban. Di mana?
Alas roban. Sampai 2 kali jelasin. Itu pasti pedagang yang di depan itu bilang gini, stres. Stres itu stres. Orgil. Penggunaan bahasa Jawa. Ini bahasa Jawanya ini juga Apalagi di Jawa Tengah loh, sangat kental loh. gue kasih tahu ya, momen kita tahu bahasa Jawanya amburadul adalah ketika subtitlenya aja tuh bingung gitu. Subtitlenya tuh muncul sesekali kayak mentranslate gitu. Misalnya kayak ojo ngono, terus tulisannya kayak jangan gitu kan. Udah itu doang. Setelah itu dialognya bahasa Indonesia lagi gitu. Jadi kayak bahasa Jawanya menurut gue bingung gitu. Nanggung. Coba bedakan sama Sewudino yang full bahasa Jawa. Itu keren sih. Si Mika Tambayong kan sampai les bahasa Jawa tuh. Sampai les bahasa Jawa. Itu baru tuh. Kalau ini tuh kayak enggak. Kayak Cuma di awal sama di akhir kalimat doang. Enggak mentang-mentang lu manggil anak lu Do. Jadi lu jadi orang Jawa ya. Enggak konsisten aja sih menurut gue. Jadi kayak mentang-mentang dia manggil anaknya Do. Jadi film Jawa gitu. Jadi kayak campuran Jawa sama Indonesia kayak, Do, kamu masih sakit? Jadi Indonesia gitu loh. Kayak iya loh, semalam mobilnya mogok. Mentang-mentang lu medok, lu jadi orang Jawa. Bilang mogok jadi mogok gitu. Dia orang Jawa gitu aja. Enggak. Terus selanjutnya adalah ini mamanya ini juga ya seringkali itu mamanya nggak punya sense of danger. Saking nggak punya sense of danger, itu pintu di rumah kebuka sendiri. Mamanya tidur aja tuh pules. Anaknya jalan-jalan sendiri, tidur pules, dia tidur anjing. Wah, ini anaknya ini kalau diculik orang, dibunuh orang, nih mamanya bisa aja nih tidur. Ini kayak nggak punya danger, kayak nggak punya sense of danger. Sampai sepupunya kan udah bilang, anakmu ini dia bisa mutarin meja tanpa lihat, terus dia bisa menggambar yang menyeramkan, terus dia bergumam sendiri. Emaknya kayak denial aja, oh dia lagi demam, dia ada apa gitu anjing. Kayak gini loh, itu anak lu ya tiba-tiba ngegambarnya tuh bukan cuma ngegambar coret-coretan, gambarnya bus, ngegambarnya bener-bener kayak Picasso, tau gak? Kayak bener-bener bagus, mainnya rapi. Mainnya shadow loh, main shadow Iya, gitu loh. anjing. Mainnya perspektif gitu loh. Mainnya perspektif, shadow drop shadow gitu loh. Kita tuh dikasih adegan anaknya tuh kayak gini-gini kan, coret-coret gini, tetapi gambarnya tuh bagus banget. Padahal kan sebenarnya ya di film-film horor lain biasanya kan ada adegan kayak gitu tuh gambarnya tuh acak-acakan, tetapi membentuk sesuatu gitu kan. Membentuk pola gitu. Membentuk pola, misalnya kayak anaknya kayak gini tetapi kayak membentuk orang warna hitam gitu gambarnya. Ini mah enggak, bener-bener digambar sama artis kayak open commission, tau gak lu? Tetapi ketika kita disorot anaknya menggambar, anaknya tuh kayak cuma coret-coret gini. Kan kelihatan bohongnya. Kelihatan bohongnya, kecuali nih anaknya kayak gini-gini aja, kayak santai aja, nggak usah terlalu kayak orang kesurupan. Kayak gitu itu nggak konsisten tuh. Kalau misalnya mau bikin orang kesurupan, bikinlah gambarnya acak-acakan. Kalian ngerti, paham kan maksud gue? Kesurupan-kesurupannya orang, kalau dia pegang dan dia mengukir pensil itu ke kertas seperti ini, ya hasilnya bakalan seperti itu. Kasar. Nggak yang tiba-tiba hasilnya tuh bagus banget kayak orang open commission, tau nggak lu? Hasilnya malah balance dan akurat gitu loh. Itu udah perubahan sikap, nggak perlu lebay yang sampai dibuat dia kayak orang kesurupan. Dengan anaknya yang buta bisa menggambar bagus aja kan sebenarnya kita juga penonton bertanya-tanya kan, kok bisa gitu? Kok bisa ya? Nggak perlu berlebihan, nggak perlu. Berlebihan. Udah gitu mamanya bilang apa? Oh enggak, mungkin dia demam. Apa sih anjing? Semua demam anjing. Demam apa ya anjing? Ini mamanya padahal kerjanya di forensik loh. Harusnya pinter ya. Harusnya pinter. Iya, orang kerja di forensik itu kan harusnya yang punya otak, yang punya pinter. Ini mah kagak anjing. Tapi ini mencerminkan kalau di Indonesia kerjaan itu nggak perlu pinter, nggak perlu apa, yang penting orang dalam. Ya kan dia dikasih kerjaan ini sama sepupunya. Malah dia awalnya minta job desk ini, dikasih job desk yang bukan bidang dia. Berarti emang di Indonesia ini yang paling penting adalah orang dalam. Nggak perlu pintar, nggak perlu pendidikan. Yang penting cantik, lu cantik, lu bisa ditempatin di manapun. Lu cantik kayak Mr. Judith, lu aman. Lu aman ditempatin manapun. Dia cantik, bus yang sudah penuh tetap dikasih duit, tetap dikasih. Sampai bela-belain dia lewatin alat Roban loh. Ini juga lagian aneh ya. Ini si ibunya ini ya. Dia ini kan ketinggalan bus. Di awal kan dia tuh ketinggalan bus guys. Jadi kayak karena anaknya nyenggol gorengan lah, bakso segala macam. Gimana nggak nyenggol? Tuh anak lu buta, lu suruh dia jalan nggak dituntun gitu. Udahlah nyenggol tukang bakso, akhirnya ketinggalan bus. Udah gitu dia nyari bus. Aduh, aku harus sampai ke Semarang besok karena besok aku udah harus kerja. Mikir kids. Orang ya di mana-mana kalau misalnya keterima kerja, lu tuh nggak mungkin keterima kerja tuh H-1 pasti baru pindah kota. Anjing.
Hamin seminggu, men. Jangankan pindah kota, pindah dari Serpong ke Karawaci aja Hamin 2 minggu. Ini Hamin 1 pindah kota. Lo mikir kids, maksud gue kayak tolol gitu. Aneh. Ini juga aneh nih. Jadi si anak ini sebenarnya katarak ya. Dia ini nggak buta. Kita tuh beberapa kali dikasih POV dari mata anaknya. Iya, cuma ngeblur lah. Kalau ngeblur tuh kayak ngerti nggak sih, kayak kamera di hain gitu tuh. Jadi seperti itulah penglihatan anak itu gitu. Nggak buta, masih bisa ngelihat tipis-tipis gitu. Tiap malam si anak ini diganggu sama setan ya. Setannya itu tinggi, hitam ya, tangannya hitam, mukanya hitam, badan hitam. Rambut panjang. Iya, rambut panjangnya panjang lagi. Bukan cuma rambut panjang, acak-acakan anjingnya kayak leak gitu kan. Iya. Terus si anak ini masih aja tuh dipegangin. Ketika dia dibangunin, dipegang, mau diajak, si anak tuh masih aja tuh kayak ibu mau kemana? Ibu kayak tempat gue kayak dalam kondisi apa? Mungkin sebelumnya ada kondisi mana emaknya kayak itu. Mungkin emaknya belum mandi atau apa, kok emaknya jadi gitu. Jadi dia kira di minggu ini emaknya memang lagi mode ireng, lagi fase ireng. Ibu iya. Itu penjelasan satu-satunya. Penjelasan satu ya, mungkin emaknya pernah ireng gitu aja. Jadi maksudnya kayak bisa loh, dia tuh kayak ibu kemana? Itu ditarik aja gitu. Iya, dia pikir tuh ibunya kan. Mikir Evelyn. Ya, akhirnya si anak itu kesurupan, bertingkah aneh sampai akhirnya anak ini pingsan dan kata seorang dukun anak ini udah terlambat. Jadi anak itu harus dibawa ke Alas Roban. Harus dijemput jiwanya. Harus dijemput. Ya. Dan akhirnya mereka ritual lah ke Alas Roban. Dukunnya nggak bisa masuk. Satu-satunya caranya harus lewat ibunya masuk ke Alas Roban itu. Ritual nih. Ini aneh, ini udah mau habis guys. Ritual si dukun bilang, aku nggak diizinkan masuk. Terus kata ibunya, izinkan saya aja. Ibunya bisa masuk di Alas Roban. Ini ceritanya di dunia lain ya. Dunia lain tapi masih Alas Roban gitu loh. Ya, di Absenon itu. Kayak KKN lah. Iya, ya KKN kan? Masuk dunia lain tapi sebenarnya itu tempatnya masih sama. Ya, si ibunya ini mencari anaknya. Ketika ibunya mencari anaknya tergelincir. Di dunia nyata, ibunya tuh muntah darah. Terus kata dukun, gak bisa. Kita harus minta tolong Pak Sakti. Cepat panggil Pak Sakti. Loh. Pak Sakti datang. Tahu nggak? Pak Sakti ngapain? Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain, cuma siapin panggung kan. Siapin wayang. Siapin wayang sama nasi kuning gitu loh, nasi iya, gitu. sama bawa gong gitu, sama nambah NPC. Tadinya tuh ada 3 orang tuh. Yang nggak tahu siapa, yang orang tuh cuma kayak coba gini doang. Di belakang gini. Kayak masih lama nggak sih syutingnya gitu. Tiba-tiba Pak Sakti bawa NPC lain. NPC lain. Jadi juga namain orang duduk gini. Iya, ini. Dari bertiga jadi berenam gini. Udah lama pak gitu. Iya, dari tadi saya udah gini doang sin saya sampai malam. Ini si Pak Sakti ini menurut gue perannya tuh nggak jelas. Nggak sepengaruh itu juga sih. Pada akhirnya pun si Pak Sakti ini kan disuruh ngewayang, tetapi solusi dari konflik itu bukan wayang. Wayang itu cuma diada-adain aja. Diadain kenapa? Karena pada akhir film ada wawancaranya. Wawancara itu kan kayak jadi wawancara itu kayak ada ritual sama sekali kan. Iya, di wawancara itu misalnya nih. Ini kisah nyata ya. Ini tuh kayak footage asli gitu. Wawancara sama warga lokal, katanya iya di sana tuh ada macan gaib gitu. Terus kayak di sana tuh ada monyet, terus kayak di sana tuh ada ini tiap tahun tuh harus minta tumbal, ada yang meninggal. Terus katanya kalau melewat sana harus buang koin. Terus kayak setiap tahun itu harus diwayangin. Cerita-cerita itu diambil sembarangan, ditaruh ke dalam sebuah adegan yang menjadikan itu nggak ada apa sih koneksinya. Diada-adain aja. Itu tuh dari cerita-cerita lokal itu yang gue tahu itu tuh mitos, tetapi diada-adain, diletak sembarangan, dipikirin gitu. Maksudnya kayak dipikirin gitu juga lah. Peletakannya itu di mana-mana tuh dipikirin. Ini mah enggak. Si Pak Sakti datang, mentang-mentang di footage aslinya dibilang tiap tahun ada diwayangin. Mereka bikin wayangan. Di adegan akhir tuh mereka bikin wayangan. Tetapi pada akhirnya solusinya adalah ya udah Mr. Judit harus ketemu anaknya, menukar nyawanya sama anaknya. Jadi terlepas ada wayangan itu atau enggak, Mr. Judit tetap mati. Pintu gerbang itu terbuka juga bukan karena wayang itu. Pintu gerbang terbuka dan tertutup ya karena ritual yang dilakukan sama Dewi Pakis. Pada akhirnya Pak Sakti itu nggak ada perannya di situ. Perannya adalah cuman buat mengisi mitos soal wayang yang diucapkan sama warga lokal di footage asli. Udah itu doang. Kan aneh.
kayak sembarangan banget sih menurut gue. Kesannya jadi ya udah mewujudkan cerita rakyat aja biar apapun yang ada di alam semesta kita wujudin di film ini. Iya. Ya udah akhirnya emaknya menukarkan nyawa. Jadi seolah-olah kayak semua dukun yang collab ini kayak gagal semua sih hitungannya. Akhirnya tetap ada korban jiwa pada akhirnya. Iya. Kayak buat apa lu joget-joget sembarang pada akhirnya Mr. Judy tukerin nyawanya gitu loh. Lagi pula di Alas Roban nih si Mr. Judy di Alas Roban berlebihan juga nggak sih kayak Iya, kayak dia kan nggak di hantunya kan cuma diem doang begini. Iya. Terus dia gini. Kata aja gini. Stres. Sama yang paling aneh adalah scene-nya Rio Dewanto. Nah, jadi ini gue kasih tau, Rio Dewanto ini adalah seorang bapak yang anak dan istrinya tuh pernah hilang di Alas Roban. Dan hilang sampai ditemukan sekarang. seminggu kemudian meninggal di Alas Roban ya. Jadi semenjak itu si Rio Dewanto ini nggak ingin ada korban yang sama. Jadi dia nggak Ya. mau itu menimpa ke Mr. Judith dan Ya. anaknya Gendis. Nah, ketika ritual dilakukan, si Dewi Paksi bilang, cepat ambilkan air di mata air apa gitu. Nah, pergilah Rio Dewanto bawa kendi gitu kan, Iya, ngambil dia air di sungai. Di sungai. Per. Ketika dia balik badan, dicekiklah dia sama hantu lokal lah. hantu setempat. Hantu gitu. setempat lah. Iya, pingsan. Ketika pingsan dibangunin, ayah. Ternyata dibangunin sama arwah istri sama anaknya. Pelukan. Terus kata istrinya, cepat kamu harus pergi. Terus dia tersadar, terus dia pergi Bawa kendi dan lanjut ritual. Dan lanjut itu seperti nggak terjadi apa-apa. Dan disitulah adegan klimaksnya Rio Dewanto serasa sih di situ. Cuma buat ketemu arwahnya itu. Kayak dia mau kasih kita tuh kayak sedih. Terus kayak hantu setempat tuh hanya cekek, dia nggak mau ambil apa-apa, cuma pengen cekek aja, habis itu dia pergi, hantunya pergi. Alasannya dia cekek Rio Dewanto juga apa nggak tahu gitu. Biar dia pingsan aja, biar dia pingsan, biar dia bisa ketemu istrinya itu, biar istrinya itu bisa kasih adegan itu, biar kita tuh sedih, kayak biar ada dramanya. Tetapi nggak aneh, nggak jelas. Makanya gue bilang apa? Ibu Hadra Deng Ratu tanpa Lela hanyalah seorang Hadra Deng Ratu. Nggak ada apa-apanya anjir, kayak nggak jelas bu. Hanya seorang eksistensi hadir ratu gitu loh. Nggak jelas banget bu. Padahal ya ini sayang banget. Film-film Hadra Deng Ratu tuh kita tuh selalu bilang bagus ya. Kitab Tuh, Si Jin, Si Jin bagus. Pemandi jenazah bagus. Jaga pocong bagus. Perjanjian gaib bagus. Nah itu tiba-tiba. Iya, tiba-tiba dia bikin Mungkin dia merasa, sepertinya film-film ini bagus karena sosok akunya. Padahal sebenarnya karena aku Lela. Kalau misalnya yang nulis Lela, apa sih alasan Lela taruh wayang-wayang gitu kan nggak nyambung. Alasannya apa? Kamu tuh nggak peka. Dia itu selalu menekan banyak sekali easter egg di sana. Mungkin kita nggak tahu jawabannya, tapi orang Jawa Tengah mungkin tahu jawabannya. Makna tersirat. Jadi semua scene-scene yang kita kira tidak masuk akal, itu ada maknanya tersendiri tersirat. Tapi kan sebenarnya ini Evelyn yang tulis. Cuma dia sembarangan letak aja Evelyn itu. Sembarangan letak aja. Film ini tuh film yang sebenarnya cukup punya banyak potensi karena urban legend itu sendiri udah sangat terkenal dan sangat menarik dan banyak banget yang bisa dikupas sebenarnya dari urban legend Alas Roban itu sendiri. Tetapi sayang menurut gue eksekusinya cukup klise. Kita tuh udah nonton berapa kali sih adegan ibu yang nukerin jiwanya demi anaknya tuh itu adegan yang udah kita tonton itu 1000 kali di berbagai genre film. Jadi kayak menurut gue kayak ketika adegan klimaks itu terjadi nggak ada rasa iba, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa apapun, membuat kita tuh kayak oke, padahal bisa banget film tuh dibuat dengan genre found footage itu tuh bakalan lebih menarik ya, karena kan kita tuh jadi kayak ini bener nggak sih, kisah nyata nggak sih gitu, atau nggak misalnya dibuat ala-ala dokumenter gitu, jadi kan batas antara fiksi sama nyata tuh dibuat ngeblur, itu tuh akan lebih memantik rasa takut ya, karena kan tempat ini tuh ada gitu, jadi kayak kita tuh ada parnonya dan akan lebih berasa budayanya gitu, urban legend tuh akan lebih berasa, tetapi mereka lebih memilih untuk membelokkan ini ke genre horror drama nggak jelas yang bingung ya, subtitle aja bingung. Subtitle bingung. Pernah nggak sih lo nonton film subtitlenya bingung? Nah setengah-setengah gitu loh. Subtitlenya bingung. Ya overall. Lela. Menurutku horor ini. Overall jika film ini ditulis sama Evelyn dulu. Menurutku horor ini terlalu bermain aman karena sebuah kejadian, mitos, dan lokasi ini ada di dunia nyata. Film ini hanya mengandalkan penampakan yang berulang dan drama yang sebenarnya tidak terlalu ngena juga ke kita. Kalau misalnya ternyata diem-diem Lela ikut andil dalam penulisan. Jadi kayak ini tuh Evelyn tuh anak didiknya. Sungguh hebat sekali film ini. Terbukti bahwa film ini dimulai dengan bumper 7 PH yang berbeda ingin bekerja sama dengan Lele Laila. Memang walaupun pada akhirnya film ini terkesan tidak masuk akal di beberapa adegan, tapi aku yakin ini tuh teknik Lele Laila untuk merendah. Karena dia itu ingin memberikan kesempatan kepada film-film Indonesia lainnya untuk berkembang juga. Memang sungguh Lele Laila ini sungguh orang yang sangat bijaksana.
gitu deh guys. Filmnya sudah tayang di bioskop dan mungkin ketika DC tayang juga pasti masih ada di bioskop. Harusnya masih ada. Pengalaman menonton orang tuh akan berbeda-beda, ada yang bakal suka juga, ada yang enggak gitu. Jadi ketika sudah selesai menonton, coba kembali ke sini kita diskusi di kolom komentar di bawah. Ratingnya 10, kayaknya 7. Aku sih 7 ya, standar aja sih. Gue emang 5 lah. Ini 5,5 lah. 5,5 wis di atas rata-rata sedikit ya. Terima kasih semua sudah menonton. Jangan lupa juga di channel Hans ada apa? Ada Poci, Pokesi Poci, ada Pulau Jawa terbaik. Dan jangan lupa juga nanti di membership akan tayang tiap minggu juga, mulai ada konten-konten tiap minggu. Pokoknya ini adalah tahunnya kita mengonten. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye.